Siwalu Jabu adalah salah satu rumah adat Karo yang terdapat di Desa Dokan, Kecamatan Meret, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rumah Siwalu Jabu ini sudah dibangun sekitar 200 tahun yang lalu. Istilah Siwalu Jabu berasal dari bahasa Karo, yaitu dari kata walu yang artinya angka 8 dan jabu yang artinya keluarga atau rumah. Jadi rumah Siwalu Jabu adalah rumah yang memiliki 8 ruangan dan ditempati oleh 8 keluarga. Nah, adapun 8 keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Bena Kayu, yang kedua ada Sembuya, yang ketiga ada Perseninaan, yang keempat ada Kalimbubu Bena, yang kelima ada Sinegahi, yang keenam ada Kalimbubu Pardemui, yang ketujuh ada Palimbubu Tua, dan yang terakhir adalah Ujung Kayu Anak Beru. Rumah adat ini tidak langsung ke tanah, karena pada bagian bawah digunakan sebagai tempat kerbau ataupun lembu, dan di bagian bawah ini sebagai mengantisipasi banjir dan untuk menghindari ular berbisa. Hai, pertama setelah naik ke dalam rumah adat ini, pertama kita akan menemukan di sini ada turai. Turai ini berarti teras dari rumah adat ini. Nah, selanjutnya sebelum masuk kita akan melihat ada ornamen cicak di sini. Ornamen cicak ini berarti welcome, yang berarti semua yang berhati baik silahkan masuk ke dalam rumah ini karena diikat oleh mergasi 5, tutur situlu dan tutur siwalu. Nah, selanjutnya itu ini berguna juga untuk menolak baka. Contohnya nih, ada orang yang mau masuk ke dalam rumah ini. Jika dia tidak memiliki niat yang baik, dia akan tertolak keluar dari dalam rumah ini. Dan ketika dia ingin memaksa untuk masuk, maka banteng yang ada di atas akan menanduk dia sehingga dia bisa terpleset ke bawah dan kakinya bisa patah ketika dia terpleset. Nah, banteng ini juga berfungsi untuk melindungi rumah ini dari segala bala atau segala masalah yang ada di luar. Selanjutnya kita bisa lihat pada atap ini. Nah, di mana atap ini terbuat dari ijuk yang diambil dari pohon aren. Di mana dia berfungsi sebagai jika misal datang hujan. Jadi hujan itu dia tidak akan berisik jika terkena hujan. Dimana jika besi biasa atau seng biasa, dia akan berisik. Tapi jika ijuk ini, dia tidak akan menghasilkan suara atau dia kedap suara. Nah, kita lihat pada 5 warna yang di atas. Di sana terdapat 5 warna. Ada merah, hitam, kuning, putih. Nah, di mana merah itu karo-karo, hitam sembiring, hijau angin-angin, kuning ginting, dan yang terakhir putih yaitu tarigan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pintu masuk, daerah pintu masuk. Nah, ketika kita masuk pintu masuk teman-teman, kita langsung diperlihatkan dengan namanya bendi-bendi. Bendi-bendi ini adalah pegangan dari pintu masuk ke dalam rumah teman-teman. Nah, bendi-bendi ini ada maknanya atau artinya, yaitu walaupun pihak orang dalam rumah tidak ada di dalam rumah, namun ketika kita tamunya masuk ke dalam rumah, ketika kita memegang bendi-bendi ini, kita diibaratkan sudah bersama dengan yang punya rumah, walaupun yang punya rumah tidak ada di dalam rumah tersebut teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman ada kayu di sebelum pintu masuk yang digunakan, yang bernama sebagai denggulan. Pada zaman dahulu ini digunakan sebagai tempat melahirkan para ibu-ibu, dan ini juga memudahkan akses teman-teman untuk memasuki ke dalam rumah. Bagaimana cara para ibu-ibu tersebut melahirkan pada zaman dahulu dengan denggulan ini? Jadi teman-teman, para ibu-ibu tersebut melahirkan dengan duduk di sebelah sini menghadap keluar,
dan berpegangan dengan benih-benih ini teman-teman. Jadi benih-benih ini berfungsi sebagai tadi seperti yang saya sebelumnya bicarakan tentang pemberian salam terhadap tamu, walaupun pihak rumah tidak ada di dalam rumah, namun dianggap sudah bersalaman dengan pemilik rumah ketika kita bergenggaman dengan benih-benih ini teman-teman. Dan fungsi lainnya ialah sebagai pegangan bagi orang-orang ibu-ibu yang melahirkan pada zaman dahulu teman-teman. Nah, pintu masuk ini juga teman-teman dibuat miring dan pendek karena ada alasannya. Ini artinya agar para tamu atau yang akan masuk ke dalam rumah ini menunduk terlebih dahulu, yang artinya kita harus sopan saat masuk ke dalam rumah. Nah, aturan masuk ini juga teman-teman, seperti yang saya dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, Siwaluh Jabu ini terdiri dari 8 keluarga. Nah, 4 keluarga yang berdiam di paling depan pintu masuk itu lewat akses masuk dan keluarnya itu lewat pintu yang paling depan, melainkan dan empat keluarga yang berdiam di belakang atau di dekat pintu keluar, pintu akses keluar masuknya juga dari belakang, tidak boleh dari depan. Alasannya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Nah, begitu pengenalan tentang pintu masuk dari rumah adat Karo ini. Selanjutnya akan didekatkan oleh rekan saya. Nah, teman-teman, selanjutnya mari kita lihat isi dari rumah adat Karo ini. Nah, di sini teman-teman dapat kita lihat bahwa dalam ruangan ini akan terdapat 8 keluarga. Namun, pada ruangan ini terdapat hanya 4 dapur saja. Karena apa, teman-teman? Karena dalam ruangan ini, satu dapur ini akan digunakan oleh dua keluarga. Itu yang disebut dengan temu dapur, di mana keluarga pada yang satu akan bertemu dapur dengan keluarga yang satu lagi. Nah, teman-teman, saya juga akan menjelaskan tentang lantai yang ada di bawah ini, di mana pada zaman dahulu lantai ini ternyata berada di bawah. Karena apa, teman-teman? Karena pada zaman dahulu bahkan sampai sekarang, keluarga yang berada di sebelah sini dan keluarga yang sebelah sini tidak boleh sembarangan untuk bertukar tempat ataupun berpergian kemanapun. Jadi teman-teman, selain itu mengapa pada zaman dahulu tangga lantai yang tengah ini berada pada bawah? Karena menandakan bahwa setiap tamu yang datang ke sini juga harus berhati-hati dan sopan pada saat memasuki ruangan tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, di sini terdapat dapur, di mana di sini ada tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk tempat menyimpan hasil panen seperti padi. Nah, padi tersebut diletakkan di tempat nampan, kemudian diletakkan di lorong-lorong yang ada di bawah ini. Nah, ketika memasak, asap tersebut dapat cepat mengeringkan padi, sehingga padi tersebut langsung bisa dibawa ke tempat lesung dan dihasilkan beras. Nah, di sini juga terdapat tempat penyimpanan kayu. Kayu ini digunakan untuk memasak. Nah, terdapat juga 2 tangga, di mana tangga yang di sana satu, yang ini juga. Nah, tangga ini tidak sembarangan keluar masuk rumah. Tangga yang sebelah sini keluarnya dari pintu sini, tangga yang sebelah sana keluarnya dari pintu sana. Di sini juga terdapat peraturan adat, di mana ketika tangga yang biasanya digunakan, yang sudah semestinya digunakan di sebelah sini, dan tangga di sana juga semestinya sudah digunakan di sebelah sana. Dan ketika tangga di sini digunakan di sebelah sana atau tangga di sana digunakan sebelah sini, itu terjadi hutang adat. Nah, biasanya hutang adat itu melunasinya dengan cara kesepakatan antara
yang membuat salah dengan dengan para penghuni rumah lainnya. Yang dapat kita lihat di sana, sebelah sana ada tangga dan sebelah sini ada tangga di atas tempat penyimpanan kayu.